Disclaimer: silakan melakukan research sebelum memulai NFT game. Stio Review tidak akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Main NFT game bertema Three Kingdoms. Inilah game NFT yang bisa kamu coba. NFT game ini merupakan salah satu yang masih fresh dengan bernama Three Kingdom. NFT game yang sangat kompleks dengan fitur 4 clan, weapon ataupun equipment, world boss, dan juga lainnya. Game ini akan menggunakan TKD sebagai koinnya ataupun Three Kingdom token. Kita review Three Kingdom NFT game. Hello, welcome back lagi to Stio Reviews. Jadi kali ini kita akan bahas satu game ataupun game bisa dibilang seperti Zoon ya, tapi dengan fitur yang agak berbeda. Nah, jadi sebelum kalian ingin bermain satu game ini, kalian diharuskan atau diwajibkan untuk melakukan research-nya ataupun membaca white paper ya. Sekali lagi disclaimer, Mimin tidak akan bertanggung jawab apapun yang terjadi dalam game ini ya. Itu aja. Oke, selanjutnya kita akan bahas. Jadi namanya Three Kingdoms ataupun websitenya threekingdoms.games. Jadi Three Kingdoms ini membawa ataupun bertema tentang Three Kingdoms dari negara China sendiri. Sebelumnya kalian pasti pernah dengar ya, itu novel dari Three Kingdoms yang sangat banyak sudah diadaptasi di game manapun ya. Nah, jadi yang pertama ada Three Kingdoms, ada gambarnya, ada Guan Yu salah satu jenderalnya. Setelah itu ada tekan launch dub, ada juga on-chain battle. Jadi kita lihat dulu yang ini ya, dari awalnya ataupun tampilannya ya. Nah, jadi ada on-chain battle, ada operation based on smart contract. Jadi semua operation based dengan smart contract ya. Nah, yang pertama ada equipment forge. Jadi di dalam game ini ada equipment nih guys ya. Jadi forge the powerful equipment with materials, record all of the asset on blockchain. Jadi bikin equipment yang sangat powerful dengan material, dan semua ini akan tercatat sebagai aset di blockchain. Yang kedua ada mount developing. Nah, jadi player bisa mengeluarkan kekuatan mereka dengan menaik mounts. Jadi mounts ini seperti kalau di ROX itu ada kayak pouring ataupun ada mount yang untuk tambah kecepatan ya. Tapi kalau di sini itu tambah kuat atau tambah kekuatan. Nah, jadi mounts can go for exploration and travel individually to get rewards. Jadi mounts ini bisa digunakan untuk mengeksplor nanti di dalam gamenya dan untuk travel secara pribadi untuk mendapatkan reward ya. Setelah itu ada world boss. Jadi ada world boss. Semua player bisa melawan world boss bersama-sama ataupun semua player dapat melawan world boss secara bersama-sama, yang dimana akan memberikan hadiah yang sangat besar ataupun unique reward untuk sangat besar ya guys ya. Setelah itu ada arena PvP. Nah, jadi Three Kingdoms on-chain PvP system itu akan memperbolehkan player untuk memilih beberapa hero dan line up skill guys. Nah, jadi terakhirnya kalian bisa menggunakan arena dan mencapai ladder list ataupun peringkat dari arena tersebut. Setelah itu ada mining. Jadi ada beberapa cara untuk bermain ataupun memining, yang dimana kalian bisa mendapatkan eksklusif token TKD. Jadi The Kingdom Games ini menggunakan koin TKD namanya, yang dimana bisa kalian stake untuk VIP military rank dan BNB dividend reward. Nah, jadi kalau BNB dividend reward ini mungkin seperti kayak ini ya, Crusader of Crypto. Jadi kalian bisa stake TKD dan dapatkan BNB-nya. Nah, tapi BNB-nya seberapa itu kita masih belum tahu ya. Nah, terakhir ada play to earn. Jadi aset seperti material, equipment, skill, NFT, dan lainnya bisa ditukar oleh marketplace dengan menggunakan smart contract. Nah, jadi membangun game untuk dunia yang gratis untuk ekonominya guys. Nah, setelah itu ada NFT-nya. Nah, jadi NFT itu merupakan salah satu digital asset dari Three Kingdom yang dapat ditukar ataupun ditransfer dari blockchain. Nah, ini ada senjatanya ya, ada amulet-amulet, ada ini apa nih, orb, ada panah, ada jewelry, rings, amulet, ada kipas, pedang, dan ada armor nih semuanya. Ada juga talisman ya ini guys ya, talisman. Seterusnya ada players, interact, dan fight. Nah, jadi player akan dibagi ke dalam 4 camp guys. Jadi ada Wei, ada Su, ada Wu, dan Warlords.
Nah, jadi mereka akan atau menjadikan representasi di blockchain yang berbeda dan melawan setiap player itu ataupun campnya untuk mendapatkan reward, guys. Jadi kemungkinan ini ada seperti clan ya, guys ya. Jadi kalau mungkin di game-game MMORPG mungkin ada seperti spesies ya. Mungkin ada RF, ada Korra, ada Belato, ada juga ada satu lagi lupa Mimin, yang robot itu. Jadi Mimin udah lupa. Korra, Belato, satu lagi ya itu ya. Nah, setelah itu ada BSC nih. Ini ada ininya. Mimin nggak tahu apa bacanya nih. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini seperti itu ya. Lubu ya? Oh, atau bukan ya? Mimin kurang tahu juga. Mungkin ini ada 4 clan jadinya ya. Nah, ini. Nah, jadi ini ada koinnya TKD. Ada 100 juta yang di total diisukan ataupun yang dikeluarkan melalui beberapa chain, guys. Jadi Tricondom Tokens itu merupakan salah satu kombinasi dari Essence Token ekonomi ataupun ekonomi token dan Trikingdom gameplay yang membuat satu ekosistem game yang sangat mature ataupun sangat dewasa ataupun sangat kompleks ataupun sangat matang ya di dalam blockchain ya. Nah, jadi ada gain TKD, ada trade, ada purchase, march, ada world boss, ada task, ada PVP. Habis itu ada juga TKD equity, ada dividend, military rank, NFT dan arena. Ini ya TKD ya. Nah, jadi kalian bisa baca-baca ini. Mimin akan bahas white papernya ya. Setelah ini kita akan ke white paper. Sebelumnya kalian bisa baca nih, ada auditnya. Nah, jadi ada auditnya dari Solid Proof ya. Kalian bisa baca nih nanti. Habis itu kita ke token dulu guys ya. Oh, udah tadi token. Kita akan ke white paper. Nah, jadi untuk kalian juga, ini baru saja kemarin. Jadi itu udah ada registrasi whitelist. Dan hari ini mereka akan melakukan whitelist di DXL. Ataupun hari ini mereka udah mengumumkan untuk pemenang dari whitelist ya. Jadi selanjutnya whitelistnya itu ada di DXL. Untuk lebih pastinya kalian bisa coba langsung aja ke Telegramnya. Jadi game ini masih fresh banget guys ya, masih belum ada di PancakeSwap, belum rilis ya. Jadi mereka baru aja untuk registrasi dari whitelist presale gamenya guys ya. Oke, selanjutnya kita akan ke white paper ya. Jadi Mimin udah download, kita Nah, ini ada white paper dari Three Kingdoms guys. Nah, jadi ada ini ya. Ada Play to Earn dengan Three Kingdom. Three Kingdom merupakan salah satu idle trading game yang dimana player bisa menggunakan waktu yang kosongnya untuk idle dan mengambil profit dari trading. Yang pertama ada idle dan develop, itu ada 5 dan 10 menit per day. Perfect way to kill time. Jadi ini salah satu cara untuk menghabiskan waktu ya. Bisa ada equipment recycle, ada plenty of mainstream cryptocurrency, example of BNB. Nah, jadi equipment recycle ini maksudnya kalian bisa menggunakan cryptocurrency seperti BNB sebagai hasil dari recycling equipment ya. Mungkin ini seperti kayak tumbal equipmentnya dapatnya BNB, mungkin gitu ya. Bisa ada props trade, ada trader props, barang-barang yang bisa di trade, dapatkan profit dan mendapatkan kesenangan sendiri. Habis ada competitive reward, ada global player participation. Jadi kalian bisa dapat berpartisipasi di dalam global player atau player global dan memenangkan ranking untuk memenangkan hadiahnya ya guys ya. Ada NFT, jadi ada blockchain featured NFT dengan ownership independent dan scarcity value ya. Ada juga mining dividend. Jadi aset mining tidak akan bisa, mereka bukan hanya mengapresiasi mining aset, tapi juga bisa di stake untuk mendapatkan reward seperti BNB ya. Habis itu ada Chest of Three Kingdoms. Jadi Three Kingdoms itu merupakan salah satu sistem yang diversi dari chest. Nah, chest itu merupakan nih ya, kotak-kotak hadiah yang semua bisa di-experience-kan ataupun semua bisa dialami secara perfect dengan ini guys ya, hero chest. Nah, ini ada 4 hero chest, ada weapon chest, ada armor chest, ada jewelry chest, ada pet chest ya. Jadi ada 5 chest ini guys ya. Nah, ini ada heroesnya guys. Jadi Three Kingdom itu merupakan tadi ya, satu idle game yang dimana kalian mempunyai diverse dan updating karakter system. Jadi ada ini semua karakter sistemnya. Nah, jadi ada historical battle. Three Kingdoms juga memberikan 11 battle map yang dimana kalau heroesnya level up dan beberapa battle akan terbuka guys. Jadi ini ada contohnya backgroundnya ya. Nah, ada juga guys partisipasi di dalam beberapa battle akan mengganti drop rate dan beberapa material. Nah, jadi kemungkinan game ini kalian bisa mengumpulkan material untuk membangun atau craft equipment ya gitu ya, ataupun menjual ya. Nah, jadi battle level lebih tinggi, kalian akan mendapatkan material drop mate yang lebih besar guys. Nah, ini ada tremendous equipment. Nah, jadi Three Kingdoms mempunyai salah satu sistem ataupun equipment system yang sangat ekstrim, yang balance. Diverse ini bisa dibilang sebagai diversi ataupun balance ya. Nah, jadi ada beberapa equipment ataupun ada lebih dari 200 equipment ada di 8 kategori guys. Untuk player bisa melakukan forge ataupun craft ya. Equipment dibagi dengan ke dalam 6 kelas termasuk common, rare, master, epic, legend dan super god. Nah, jadi mereka akan menambahkan terus equipmentnya untuk menambah experience ataupun pengalaman bermain
dengan player di masa depannya. Nah, jadi ada light weapon, ada heavy weapon, ada bow, ada staff, ada jewelry, amulet, heavy armor, light armor ya. Nah, ini ada semua itemnya guys ya, kalian bisa lihat. Nah, habis itu juga ada mounts yang tadi kita bilang ya. Jadi mounts ini bisa menambah kekuatan. Nah, jadi Three Kingdom punya 6 kelas mounts untuk summon yang dimana memiliki perbedaan atribut. Nah, jadi player bisa menggunakan atau memperkuat kekuatan mereka dengan menaiki mounts. Nah, mount sendiri itu merupakan bisa pergi sendiri dia untuk eksplorasi dan travel untuk mendapatkan reward. Jadi nggak harus ada playernya. Dia juga bisa sendiri melakukan eksplorasi dan travel untuk mendapatkan reward. Nah, jadi ada nih dire wolf, ada rhinoceros, ada black tortoise, ada vermilion bird, ada rare tiger, ada flame red hare, ada azure dragon, white tiger, hell buffalo ya ini ya semuanya. Nah, ini ada world boss guys ya. Nah, jadi ini world boss ini merupakan salah satu on-chain real time di mana semua player akan melawan satu boss. Jadi player bukan hanya bisa mendapatkan boss exclusive reward, tapi juga bisa mendapatkan contribution leaderboard untuk mendapatkan 5% dari total game revenue week ataupun setiap minggunya ya guys ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa berpartisipasi untuk crusade melawan boss untuk mendapatkan material dan membuat ataupun mengcraft ataupun memforge powerful boss equipment. Ini ada ya powerful boss equipmentnya. Nah, ini ada tiket sistem juga. Setiap boss crusade akan menghabiskan satu corresponding tiket. Nah, player bisa membuat tiket dengan beberapa material guys, yang dimana membuat ekonomi sistemnya semakin bagus ya, ataupun semakin sehat. Nah, ini ada efek-efeknya guys, kalian bisa lihat ya. Nah, seterusnya ada on-chain game guys. Jadi di dalam tradisional centralized game, itu semua resource akan diberikan kepada game developer. Nah, intinya dari sini guys, ini merupakan aset yang real ya, ataupun kita bisa bilang sebagai NFT. Itu semua milik Anda. Nah, jadi ini ada ininya ya. Ada flowchartnya. Jadi March ini on-chain. Ada generate random untuk membuktikan ini material yang didapatkan, dan smart contract akan mengenerate random number akan menjadikan material ataupun on-chain ya. Setelah itu kalian bisa menggunakan spesifik material untuk membuat equipment ataupun mengcraft. Nah, jadi smart contract akan menggenerate random number lagi dan mendapatkan equipment ya. Nah, jadi dari March sampai final equipment itu semua tercatat ya guys ya di on-chain. Dan jadi developer itu juga akan bisa menambahkan equipment itu kalau tiba-tiba ya. Jadi tidak ada namanya asset attribute ataupun menambah dari equipment kecuali memang update-nya ya beda ya. Jadi dev gak bisa melakukan apapun ataupun tiba-tiba menghilangkan senjata apapun gak bisa itu guys. Habis itu ada juga namanya game resource deflation ataupun deflasi dari game. Nah, jadi ini kita bisa bilang ya guys ya, the output resource ataupun yang resource yang ada di sini transparan di blockchain. Nah, jadi untuk menghentikan inflasi dan resource atau material equipment dengan menambahkan angka dan dimana level player akan naik terus, mekanisme deflasi didesain untuk di dalam game, yaitu dimana player yang paling cepat partisipasi akan mendapatkan obtain rare resources ya. Jadi dimana yang paling cepat akan mendapatkan rare resource. Nah, jadi ada mekanisme deflasinya. Nah, ini tergantung dari average value ataupun most conquered city dari tiap player ya, ataupun only count kalau di mana 10 player mendapatkan conquer cities ataupun mengconquer city ya. Nah, jadi ada ininya gambar-gambarnya. Nah, jadi kalau di mana average value itu between di antara 1 sampai 1000, material dropnya akan berkurang 2% setiap hari, setiap waktunya ya. Dan average value akan naik sebagai 100. Nah, jadi average value itu kalau di mana 1001 sampai 2000, maka material dropnya akan turun 1,7% setiap harga rata-rata naik ke 100 ya guys ya. Nah, setelah itu guys, kalau misalnya average value dari 2001 sampai 3000, material dropnya itu akan turun ke 1,4% setiap average value naik dari 100 ya. Jadi setiap 100 mereka akan naik terus, dan itu average value-nya ataupun drop rate-nya akan turun guys. Nah, the drop rate can be decreased to 23% from the original drop rate. Jadi cuma bisa turun sampai 23% ya dari original drop rate. Nah, ini ada material-materialnya mungkin ya. Nah, ini ada juga semua experience, talisman semuanya ya. Nah, ini ada beberapa Three Kingdom World Heroes ya. Jadi ada beberapa hero di Three Kingdom era. Nantinya akan diintroduce lebih bagus ataupun lebih banyak. Mereka akan menjoin ataupun blockchain country untuk melawan setiap countrynya. Jadi ada nih Huang Yeying, ada Ma Chao, ada Chao Yun, ada Chang He, ada Chen Qi, ada juga Xiao Hu Dun. Ini ya.
akan membantu-bantu negaranya untuk melawan satu sama lain. Nah, jadi setiap hero akan mempunyai satu powerful exclusive set, guys. Jadi mereka mempunyai salah satu set yang paling the OP ya di dalam game ya, dengan unik enchantment effect. Nah, heroes juga bisa menggunakan exclusive skill-nya dalam battlefield dan dapat membantu ability untuk dalam battlefield ya guys ya. Nah, jadi ada hero upgrade seperti ini ya guys ya, Caun Cayun Cayun. Ini Xiaohu 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 gini ya. Nah, jadi ini mungkin yang legendnya, ini mungkin yang epic, ini mungkin yang normal ya, seperti itu ya. Nah, setelahnya ada NFT. Seperti biasa lah, non fungible token. Nah, jadi ini merupakan salah satu token yang unik yang bisa digunakan trade untuk NFT asset exchange seperti OpenSea ya. Nah, jadi kalian bisa baca ini dividend, uniqueness, underlying value, scalable ini ya guys ya. Ini arti dari NFT sendiri. Nah, jadi ada NFT mounts-nya juga. Jadi mounts termasuk NFT juga ya. Dan tadi juga yang tadi ada North Sea, ada ini, Kirin. Nah, kalau ini guys bedanya, ini cuma bisa dari official sales dan itu limited guys, cuma ada kayak 100 dan cuma bisa diberikan satu aja guys. Nah, jadi player dengan NFT mounts bisa mendapatkan 5% revenue reward of the Three Kingdom dari property weeks mereka. Nah, jadi uniknya sini cuma bisa randomly generate dan itu mempunyai karakteristik uniknya guys ya. Nah, habis itu juga ada tradable, jadi bisa di trade ya dan multi cross chain. Nah, seterusnya ada NFT equipment. Ini ada Dragon Set, Tiger Set, Moon Set, Thunder Set, Fast Set, dan Gold Set. Ini set-set yang bisa di trade juga sebagai NFT ya. Nah, ini ada. Setelah itu kita akan ke roadmap-nya. Nah, jadi ada Revolutionary Phase version 1. Ada mid August, itu ada public sale di DX, ada trading pancake shop, pancake swap. Ada open beta dan available reward dan early investor. Ada PvE boss untuk mendapatkan ready to play earn profit. Jadi di mid Agustus ini udah bisa sih guys. Nah, jadi yang tadi juga ada tinggal pre-sale dan itu gamenya akan launching guys ya. Habis ada wallet di phase 2 early September, ada marketplace, P2P market ready, hero system, ada juga gear system termasuk weapon dan armor. Bisa ada September 2021 ada first CSS listing dari community vote, ada arena, ada war of hall, ada task system dan pet system. Setelah itu ada NFT di Oktober 2021. Jadi per bulan ya guys ya. Ada APK, ada turnamen, ada polygon version, ada cross chain guys. Jadi ada BC dan polygon. Jadi nanti ada BC dan polygon ya. Nah, habis itu ada rank, ada grid ship phase 2, ada cross chain dari bisa transfer item dari PSG ke polygon. Dan terakhirnya ada jadi become an e-sport game. Kan jadi game ini bisa jadi e-sport nanti ya guys ya. Nah, jadi ada continue improve dan great graphics. Nah, ini tokenomics ya, totalnya itu 100 juta TKD. Marketing itu ada 22%, battle farming 20%, farming 16%, liquidity 26%, presale 36% ya. Nah, itu aja sih guys. Ini ada Telegram channelnya, tim ini akan masukkan, jadi kalian nggak akan salah ya guys ya, ataupun masuk ke dalam scam. Nah, jadi koin ini masih belum presale ya. Jadi presale itu akan di DX sale. Dan itu kalian harus kalau mau tahu itu harus ke Telegramnya guys ya. Pastikan kalian cuma copy paste itu kontra addressnya di officialnya guys ya. Karena banyak sekarang yang nipu-nipu guys. Kayak gitu aja dulu guys untuk ini ya. Jadi gimana kalian menurut kalian? Ini lebih kompleks ya daripada game sebelumnya yang game-game mirip-mirip Zune sebelumnya. Tapi ini bisa dipastikan ini sebagai browser game guys ya, ataupun yang sama seperti Zune. Kenapa? Karena ya sama guys ya fitur-fiturnya. Tapi bedanya ini lebih kompleks dengan equipment ataupun clan ataupun apapun itu lebih banyak guys. Nah, apakah ini bisa mengalahkan kontroversial dari Zune sendiri ataupun bisa lebih tinggi? Nah, itu kita lihat nanti guys ya setelah gamenya launching dan apakah kita bisa melihat koin ini akan stabil atau menjadi wreck guys ya. Nah, jadi disclaimer lagi, ini hanya mereview dari persepsi Three Kingdoms ataupun tidak akan mengajak Anda untuk bermain gamenya. Jadi di mana kalian bebas memutuskan untuk melakukan apapun. Mimin tidak akan bertanggung jawab lagi ya jika kalau ada terjadi dalam game ini guys ya. Oke, gitu aja untuk review dari Three Kingdoms. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Stay Reviews pamit dulu, bye bye.
What do you